ketemu lagi. Hari ini aku ingin berbagi cara meronce. Sebelumnya aku udah ada share cara meronce. Yang perlu Bunda siapin itu satu pengukur, alat pengukur. Karena sebelum kita memulai meronce, kita harus mengukur dulu. Tuh seperti ini. Nah, kalau sudah diukur, Bunda ambil tengahnya. Jadi kalau memulai ronce ketupat, zigzag, segitiga, atau apalah selain huruf ya, kita harus memulainya di tengah. Ingat ya, harus di tengah. Nah, itu yang pertama Bunda siapin. Yang kedua, jarum sama benang. Benang apa yang dipakai? Benang biasa Bunda, nggak usah ribet. Tuh benang biasa ya, benang biasa. Oke. Nah, kita masukin benang dulu ya. Nanti kita masukin benang ke jarum. Pelan-pelan ya Bunda, supaya Bunda bisa ngikutin di rumah. Tuh. Kalau untuk ngeronce, kalau biasa sih kalau ngeronce, bahan yang dipakai itu payetnya batang. Nanti saya tunjukin. Ini aku matiin dulu. Oh iya, jadi benangnya didobelnya begini nih. Jadi kan tadi udah dimasukin benangnya tuh ke jarum ya, nih. Nah, di ujung diikat, dimatiin benangnya tuh. Udah nih, kelihatan jelas nggak tuh, dimatiin. Nah, kita gunting ujungnya biar rapi. Udah. Nah, tadi ambil tengahnya tadi di sini. Tusuknya dari bawah, ingat ya, nih, ini benangnya nih. Tusuknya dari bawah ke atas. Ini untuk memulai ronce ketupat atau segitiga atau zigzag atau apa selain huruf ya. Kalau huruf kita yang kreasi sendiri. Terus bahan yang dipakai itu seperti ini nih, payet batang. Ini batang yang setengah senti, sama ini yang payet batang yang kecil. Biasanya kalau untuk meronce kita pakainya yang begini kalau untuk ketupat ya, kecuali Bunda mau berkreasi sendiri seperti aku. Ini lagi on proses nih yang ini nih. Jadi kalau mau minta caranya, ini gak ada rumusnya, ini cuma ada cara doang. Nih, ini bahan-bahan yang dipakai untuk ngeronce segitiga sama zigzag sama ketupat juga. Jadi sekreasinya kita maduin warna ke warna songket. Video ini hanya untuk belajar ya, jadi bukan untuk dipakai. Nah, jadi banyak yang request bunda-bunda minta dibikinin cara ngeronce dari awal dan lambat. Ini aku udah buat lambat. Nah, setelah benangnya dimasukin nih, putar dikit kameranya kali ya supaya lebih jelas. Tuh, payetnya kita masukin sampai dia ukuran, ini ukuran paling panjang ya, paling panjang dulu sampai ukuran kurang lebih 12 standarnya sih 12 cm, 12 cm. Nih, kita masukin sampai 12 cm. Ini juga harus diukur Bunda, jangan main masuk-masuk atau ya sesuai permintaan customer sih. Kalau untuk sendiri ya terserah gitu. Nah, ini aku bikin satu warna karena ini hanya untuk belajar doang, belajar saja. Nanti ini saya lepas lagi. Nah, kita ukur Bunda. Kalau sudah kira-kira warnanya udah oke, itunya udah oke, kita tinggal ukur.
Nah ini masih 11 ya, tuh masih 11 ya, berarti masih kurang sekitaran 2 lagi lah, karena satu ini dia setengah senti satu payet. Nah kalau dia sudah 12 cm standar sih 12 sampai 15, tergantung selendangnya. Kalau selendangnya udah panjang banget, ini paling panjangnya bisa 11 bisa 12, tapi kalau selendangnya pendek ya bisa sampai 15. Terus di ujungnya ini dikasih mutiara. Ini aku mutiara asal pilih ya bunda, jangan diikutin, soalnya ini hanya untuk belajar doang buat bunda-bunda. Nih masukin mutiara di ujung satu boleh 2. Nah nih udah dimasukin di ujung seperti ini. Jelas gak bunda? Tuh udah seperti ini. Benang tadi, jarum tadi dinaikin lagi ke atas, tapi jangan dari mutiara, di atas mutiara nih, jangan dari sini, dinaikinnya dari sini nih, dimulai dari batangnya. Jadi kalau pakai 2 mutiara, dari mutiara kedua, jangan mutiara pertama kalau pakai mutiara 2. Ini karena mutiaranya 1, nah kita masukinya ke atas begini nih, terus aja ke atas. Nah seperti itu, terus aja ke atas. Soalnya bunda-bunda banyak yang request, nggak apa-apa, semoga bermanfaat. Tuh, tarik aja terus nariknya itu jangan terlalu ketat, karena kalau dia terlalu ketat jatuhnya seperti ini nih, tuh nggak ngayun kan, tuh lihat tuh jatuhnya seperti ini nih, bengkok, mencak-mencok. Nah caranya ngatasi itu agak ditarik ke bawah dikit, dia agak ditarik ke bawah sampai dia benar-benar ngayun, tuh sampai dia benar-benar ngayun, tuh seperti ini. Ini karena kita pakai batang semua jenis yang sama, jadi dia agak kaku, makanya dia sebenarnya harus di mix. Kalau di mix dia lebih bagus dan lebih jatuh nih seperti ini. Nah dia udah jatuh, baru kalau payetnya udah jatuh, udah ngayun. Nah ini cara aku loh. Nah ditusuk lagi ke dalam, ditusuknya pas persis di sebelahnya, tuh tusuk ke dalam, udah ditusuk lagi dari atas nih, ditusuk lagi dari atas ke dalam nih. Kan tadi kan jarumnya udah ke dalam nih, dari dalam diambil lagi, ditusuk lagi dari atas, tuh seperti ini nih. Nah tuh seperti itu sampai 2 kali, udah 2 kali nih, udah 2 kali dong nih. Nah buat partingan baru, buat baris baru, tusuk lagi di sebelahnya, naikin ke atas nih, tusuk lagi ke atas di sebelahnya. Feeling aja ya bunda untuk jaraknya, kan ada yang minta rapet, ada yang minta jarang gitu, tergantung mutiaranya. Kalau mutiaranya agak besar dia agak jarak dikit kalau dia pakai mutiara, tuh seperti itu. Nah masukin lagi payet yang baru, naikin lagi ke atas gitu. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung komen di bawah ya, jangan lupa like and subscribe supaya bunda bisa ngikutin video-video dan bunda bisa request, misalkan bunda ajarin cara mayat baju dong, cara mayat ini dong. Mungkin kalau saya bisa, saya pasti kasih share lah di Facebook, di YouTube gitu loh bunda. Nah itu cara yang pertama. Cara yang kedua, cara matikan benang juga bisa bunda. Ketika dia sudah masuk ke dalam nih, kita masukin ke dalam dong. Kalau ininya udah keisi payet, di belakang bisa kita matikan nih. Kita jahit sekali nih, kita jahit sekali, terus kita bisa matikan benang juga nih. Cara matikan benang bisa segitiga, bisa juga dengan cara begini tuh. Pokoknya kreasinya kita sih kalau menjahit ini, bisa caranya begini nih, tuh dijahit lagi, beres deh tuh, seperti itu ya bunda. Terima kasih bunda, semoga bermanfaat. Jadi bagi kamu yang belum subscribe